Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa kelas dasar pemrograman. Kali ini pertemuan yang ke-14, kita akan membahas tentang yang namanya reference di bahasa pemrograman C++. Oke, what is reference, teman-teman sekalian? Jadi dia itu variabel referensi yang sebagai alias, teman-teman. Nah, dimana dia itu nama lain untuk variabel yang sudah ada ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah referensi diinisialisasi dengan variabel, baik nama variabel atau nama referensi dapat digunakan untuk merujuk ke variabel. Nah, apa perbedaannya dengan referensi versus pointer? Sebelumnya kita udah berbicara atau membahas atau belajar tentang apa itu pointer. Setidaknya ada 3 perbedaan, teman-teman, antara pointer dan referensi. Apa itu? Yang pertama adalah kita tidak dapat memiliki referensi yang nol, artinya dia tidak boleh nol ya, atau kosong. Kemudian kita harus selalu dapat mengasumsikannya bahwa referensi terhubung ke bagian penyimpanan yang sah, jadi yang sudah kita buatkan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, jadi setelah referensi diinisialisasi ke objek ya, maka tidak dapat diubah untuk merujuk ke objek lain. Jadi dia tidak bisa diubah, teman-teman, untuk merujuk ke objek lain. Tetapi kalau pointer itu bisa diarahkan ke objek yang lain kapan saja gitu. Yang terakhir adalah referensi harus diinisialisasi saat dibuat. Nah, kalau pointer dapat diinisialisasi kapan saja, teman-teman. Itu perbedaannya ya, antara referensi dan pointer pada bahasa pemrograman C++. Next, kemudian gimana cara membuat referensi di C++? Oke. Jadi kita coba membayangkan sebuah nama variabel ya. Nama variabel sebagai label yang dilampirkan ke lokasi variabel di memori. Nah, kita kemudian dapat menganggap referensi sebagai label kedua ya, yang dilampirkan ke lokasi memori. Ya, label kedua maksudnya ya. Oleh karena itu, kita dapat mengakses konten variabel melalui nama variabel asli atau referensinya, teman-teman sekalian. Ya, kita nama aslinya bisa diakses maupun dia sebagai referensi. Nah, sebagai contoh di sini, teman-teman. Integer ini adalah tipe data bulat ya. I ini adalah variabel I, variabel kemudian sama dengan 10, kita assign dia menjadi 10 nilainya, angka bulat. Nah, jadi kita dapat mendeklarasikan sebuah referensi, teman-teman, untuk I ya, untuk variabel I. Gimana caranya? Seperti ini. Integer tambah ini yang namanya operator dan. Ya, ini operator dan ini. Kemudian yang pertama ya, kita tambahkan operator dan. Yang kedua adalah kita tambahkan variabel baru. Nih, disimpan di sini. Sama dengan si I, kita assign lagi variabel I. Ini kan dapat dari sini, dari sebelumnya variabel yang aslinya. Oke. Nah, kalau seperti contoh akan seperti ini, teman-teman. Ini adalah contohnya. Yang pertama adalah tipe datanya adalah string untuk teks. Variabelnya adalah makanan. Nilainya adalah ayam taliwang. Ada petik kurung ya, petik 2 ya, teman-teman. Itu karena string. Nah, kemudian kita buatkan sebuah referensi atau reference makanan, dimana string tipe datanya sama ya dengan variabel sebelumnya, makanan. Kemudian kita buat operator dan operator dan nama variabel baru yaitu put, sama dengan ya kita assign lagi makanan, jadi variabel sebelumnya. Maka teman-teman, kalau kita memprint atau code di sini, maka makanan dan put itu tanpa tanda ada dan operator dan itu akan menghasilkan ayam taliwang sama ini. Jadi sama itu code ini untuk memprint. Oke. Ini proses compiler, teman-teman, G++ min G reference ya, nama filenya yang dicompiler, kemudian akan ada muncul outputnya. Oke, next. Kemudian di sini, teman-teman, ini contoh yang kedua di mana kita akan membuat sebuah variabel integer ya, ke bulat A, double itu untuk koma B. Kemudian kita assign kita membuat sebuah referensi variabel yang pertama dan ya, dan Y ini adalah sebagai assign A nya, variabel A.
kemudian double, dan Z ini sebagai variabel B-nya. Kemudian di sini A kita kasih nilai dia ya 10. Maka kita akan print di sini A itu berapa sama referensinya berapa, Y. Ya, ini kan Y ini udah dibuat. Oke, next lanjut ke halaman. Nah, selanjutnya dari buat A berarti udah 10 ya. Jadi sekarang B 15,5 karena double ada angka koma. Kemudian value B, kemudian di sini akan cetak 15,5 dan ini adalah untuk referensinya Z ya, sebelumnya dibuat tadi dan Z. Kemudian di sini akan kita hilangkan dan-nya tapi kita taruh Z-nya aja. Maka ini adalah outputnya teman-teman, sama ya nilainya gitu. Oke, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa kunjungi link GitHub saya. Ini udah lengkap di sini saya buatkan teman-teman. Kemudian di sini juga udah lengkap di GitLab. Oke, contohnya teman-teman akan saya kasih lihat di sini. Oke, ini saya contohkan. Ya, di sini teman-teman. Oke, ini ya teman-teman bisa diakses. Yang pertama yang ini, oke. Contoh pertama, kemudian contoh yang kedua adalah yang ini. Oke, ini bisa dicoba teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck semuanya.